In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris allegro veritas liberabit vos. Saya mau mengajak kita untuk setelah beberapa orang mungkin mengikuti perdebatan antara Romo Cafe dan Romo Cafe dan Pak Pendeta Mel Atok, apa yang sebenarnya terjadi di situ? Seperti biasa, dua jurang yang tidak mungkin terjembatani. Kecuali satu orang mengakui bahwa dia itu pengikut ajarannya sudah dianatema. Kalau tidak, ya akan begitu saja. Nah, perdebatannya seperti apa? Silahkan masing-masing orang punya perspektif sendiri. Saya akan memberikan perspektif dari landasan metafisik yang mendasari posisi masing-masing. Jadi kita tahu Romo Cafe dengan posisi Katoliknya dan Pendeta Mel Atok dengan posisi yang mewakili Protestan pada umumnya. Tidak semua Protestan mungkin setuju dengan Mel Atok, tapi kebanyakan Protestan akan memilih berpihak pada Mel Atok. Oke. Veritas liberabit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Katekesi kita pada malam hari ini soal asumsi metafisik dari Romo Cafe dan Pendeta Mel Atok dalam perdebatan tentang sola scriptura. Ya. Nah, apa argumentasi mereka kita tidak perlu ulang lagi karena semua orang menonton atau bisa diputar ulang apa tema yang diperdebatkan dan seterusnya. Saya mau mengajak kita untuk melihat dari perspektif yang lebih dalam lagi, yaitu soal apa asumsi di balik perdebatan tersebut atau landasan filosofis dari argumentasi kedua orang yang berdebat tadi pagi. Nah, ini saya memberikan setelah menyimak apa asumsi metafisik yang bekerja di balik dua posisi. Posisi Romo Cafe dan posisi Mel Atok. Abaikan segala macam tambahan yang mungkin memperpanas atau memperdingin situasi. Kita fokus ke asumsi metafisik yang bekerja di balik dua posisi itu. Jadi ini bukan sekedar Protestan pakai Alkitab, Katolik pakai tradisi. Itu terlalu dangkal. Itu masih di permukaan, ya. Yang bertarung sebenarnya adalah konsep tentang realitas. Apa itu realitas? Apa itu otoritas? Apa itu bahasa? Dan apa itu gereja? Dan cara kebenaran hadir dalam sejarah. Situ pertarungannya. Situlah letak pertarungannya, saudara-saudara. Konsep tentang realitas, konsep tentang otoritas, konsep tentang bahasa itu sendiri, konsep tentang gereja, dan cara kebenaran hadir dalam sejarah atau konsep epistemologi. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, asumsi metafisik Protestan. Kebenaran hadir terutama sebagai teks normatif. Ini asumsi metafisik dari Protestan. Banyak Protestan berasumsi seperti ini. Nah, posisi Pendeta Mel Atok berdiri di atas asumsi bahwa firman Allah yang tertulis memiliki status ontologis tertinggi sebagai norma iman. Tradisi, konsili, bapak gereja, devosi, dan institusi hanya bernilai sejauh tunduk kepada teks kitab suci. Nah, beliau bahkan menegaskan bahwa sola scriptura tidak anti tradisi, tetapi semua harus tunduk kepada firman Allah dan tidak boleh sejajar dengan firman Allah. Nah, di balik pernyataan ini ada beberapa asumsi metafisik. Yang pertama, kebenaran ilahi diasumsikan cukup hadir dalam bentuk proposisi tertulis. Artinya, Allah sudah memberikan norma iman dalam teks yang dapat diuji, dikutip, dibandingkan, dan dijadikan standar. Jadi, ketika Yesus berkata, ada tertulis, itu dipahami sebagai pola metafisik. Realitas iman harus kembali kepada bentuk tertulisnya. Ya. Yang kedua, gereja dipahami lebih sebagai komunitas yang tunduk kepada firman, bukan sebagai subjek ontologis yang membawa otoritas firman. Ya. Gereja tidak melahirkan firman, firman melahirkan gereja. Ini kalimat penting dari posisi Protestan.
Kalimat yang penting sekali. Secara metafisik, gereja bukan badan historis sakramental yang diberi otoritas menafsir secara final, melainkan sekedar kumpulan orang percaya yang berdiri di bawah teks. Ya, asumsi metafisiknya seperti kumpulan orang percaya yang berdiri di bawah teks. Yang ketiga, ada asumsi bahwa yang tertulis lebih stabil daripada yang hidup dalam tradisi institusional. Tradisi dicurigai karena bisa berkembang, berubah, bertambah, dan diselewengkan. Teks dianggap lebih aman, seperti batu karang di tengah banjir tafsir. Nah, ini metafisika yang cenderung anti-mediasi. Ya, semakin banyak perantara, seperti paus, magisterium, devosi, konsili, semakin besar risiko distorsi. Itu poinnya. Ya, yang keempat itu ada kecenderungan nominalistik hermeneutis. Ajaran dianggap sah kalau dapat dirujuk secara eksplisit atau cukup langsung kepada teks. Nominalistik. Maka realitas iman itu dipersempit menjadi apa yang ditunjuk secara verbal biblis, verbatim dalam Alkitab. Jadi dogma seperti Immaculate Conception, Assumptio Mariae, doa kepada orang kudus atau devosi patung dicurigai karena tidak tampil dengan formula eksplisit dalam kitab suci. Jadi harus kita pahami. Jadi metafisika Protestan dalam debat ini adalah Allah berbicara secara normatif dalam teks. Teks menjadi ukuran. Gereja adalah pendengar dan pelaksana. Tradisi hanya sah sebagai kesaksian sekunder. Nah, itu asumsi Protestan. Nah, berikutnya asumsi metafisik Katolik. Kebenaran hadir sebagai realitas inkarnasional, historis, dan eklesial. Nah, itu bedanya di situ. Orang Katolik bilang, kebenaran itu hadir sebagai realitas inkarnasi, mengambil tubuh, bertubuh, masuk dalam sejarah dan di dalam gereja. Romo Cafe berdiri pada asumsi yang berbeda. Firman Allah tidak hanya hadir sebagai teks, tetapi hidup dalam tubuh historis gereja. Karena itu, beliau menolak sola scriptura bukan karena menolak kitab suci, tetapi karena menurutnya kitab suci itu sendiri menunjuk kepada gereja sebagai tempat penyelesaian konflik iman. Dia memakai Matius bab 18 ayat 17 sampai 18. Persoalan dibawa kepada gereja dan gereja memiliki kuasa mengikat dan melepaskan. Ya, asumsi metafisiknya begini. Pertama, gereja bukan sekedar komunitas pembaca teks, tetapi adalah tubuh historis yang diberi otoritas oleh Kristus. Ya. Dalam model Katolik yang di mana posisi Romo Cafe, gereja punya status ontologis. Dia bukan klub tafsir, bukan forum debat, bukan federasi pembaca Alkitab. Gereja adalah tubuh Kristus yang kelihatan, sakramental, dan historis. Itu asumsi pertama. Asumsi yang kedua, tradisi bukan tambahan eksternal terhadap wahyu, melainkan cara wahyu tinggal dan bergerak dalam sejarah. Karena itu, Romo Cafe menekankan ajaran yang diterima secara lisan maupun tertulis, serta contoh konsili Yerusalem dalam Kisah Para Rasul bab 15. Persoalan doktrinal tidak diselesaikan oleh individu yang membawa ayat masing-masing, tetapi oleh para rasul dan penatua yang bersidang. Ya. Asumsi berikutnya, Katolik, di mana posisi Cafe, mengandaikan realitas itu lebih besar daripada teks tertulisnya. Ini penting. Bagi Katolik, teks adalah sarana. Teks itu saksi normatif, tetapi bukan seluruh realitas wahyu, bukan seluruh, baru sepotong. Sama seperti pribadi manusia lebih besar dari KTP-nya. Iman apostolik lebih besar daripada daftar kutipan ayat. Teks tidak dibuang. Teks ditempatkan dalam tubuh yang melahirkannya, menjaganya, membacanya, dan menafsirkannya. Itu fungsi teks. Keempat, ada asumsi sakramental inkarnasional. Yang ini tidak ada blank kalau di Protestan. Sakramental inkarnasional. Allah bekerja melalui materi,
institusi, sejarah, tubuh, tanda, suara, ritus, dan otoritas manusiawi yang diberi rahmat. Karena itu, Katolik tidak alergi pada mediasi, imam, altar, konsili, uskup, tradisi, liturgi, dan simbol itu bukan otomatis saingan dari Allah. Dalam metafisika Katolik, ciptaan dapat menjadi instrumen rahmat. Ya, itu metafisikanya Katolik. Allah bekerja melalui mediasi. Jadi, metafisika Katolik dalam debat Cafe dan Atok ini, Allah tidak hanya meninggalkan teks, tetapi membentuk tubuh historis bernama gereja. Kitab suci hidup dalam tradisi apostolik dan dijaga oleh magisterium. Jadi, dari kedua asumsi ini, asumsi Mel Atok yang Protestan atau minimal banyak Protestan setuju dengan asumsi itu, dan asumsi Katolik diwakili oleh Romo Cafe, di mana titik benturan metafisiknya itu antara teks dan tubuh, ya, teks and body, korpus, teks dan korpus, teks dan tubuh, itu penting, titik benturan metafisiknya. Ini sebenarnya pertarungan yang sesungguhnya, teks dengan tubuh. Protestan yang diwakili Mel Atok itu bertanya, di mana tertulis demikian? Orang Katolik balik bertanya, siapa yang berwenang menentukan makna tertulis itu? Siapa yang punya wewenang? Otoritas. Protestan melihat bahaya utama pada institusi yang menambahkan ajaran di luar teks. Katolik melihat bahaya utama pada individu atau denominasi yang mengklaim teks, tetapi akhirnya menjadikan tafsirnya sendiri sebagai magisterium kecil. Dan itu bukan kecemasan doang, itu fakta. Ya. Jadi ketika Pendeta Mel berkata semua harus tunduk kembali kepada firman, Romo Cafe menekankan persoalan, kalau semua sama-sama kembali kepada firman dan sama-sama mengaku dibimbing Roh Kudus, kenapa muncul banyak tafsir dan denominasi? Por qué? Why? La cego? Dalam video perdebatan itu, Romo Cafe menjadikan fragmentasi Protestan sebagai keberatan terhadap kecukupan sola scriptura sebagai prinsip pemersatu doktrin. Jadi tidak bisa. Kalau kita sola scriptura, artinya kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, ut omnes unum sint. Ya, menurut Romo Cafe dulu. Jadi dengan kata lain, debat itu bukan soal apakah Alkitab benar, bukan itu lagi. Keduanya mengakui Alkitab. Debatnya adalah apakah teks dapat menjadi otoritas final tanpa subjek penafsir yang juga memiliki otoritas final? Coba pikirkan baik-baik. Pertanyaan mendasar dalam debat itu adalah apakah teks bisa menjadi otoritas final tanpa subjek penafsir yang juga memiliki otoritas final? Sudah bisa dapat clue-nya kan? Sekali lagi, apakah teks dapat menjadi otoritas final tanpa subjek penafsir yang juga punya otoritas final? Berikutnya, ada asumsi lain, asumsi soal bahasa. Posisi Protestan cenderung yang diwakili Mel Atok, dan saya yakin banyak Protestan setuju, mungkin 1-2 tidak. Posisi Protestan cenderung mengandaikan bahwa bahasa kitab suci cukup jelas dalam hal-hal pokok, sehingga penyimpangan terjadi karena dosa, kesesatan, atau pemelintiran manusia. Maka masalah bukan pada prinsip sola scriptura, melainkan pada manusia yang tidak tunduk kepada firman. Oke. Posisi Katolik sebenarnya lebih realistis. Lebih realistis itu maksudnya apa? Lebih realistis lah, bukan idealis. Bahasa memang menyatakan kebenaran, tetapi bahasa juga butuh komunitas penafsir yang sah. Ya, bahasa Dawan kalau dibunyikan di daerah Polandia orang tidak paham. Tapi kalau bahasa Dawan berbunyi di Soe sana, orang langsung, oh ini kita bisa mengerti. Kata-kata seperti tumni. Di sini ada orang Dawan yang tahu tumni. Ada komunitas penafsir yang bisa mengerti tumni, tapi tidak semua orang luar yang belajar bahasa Latin, bahasa Dawan mengerti kata tumni, ya kan? Pasti orang Dawan juga banyak yang tidak paham tumni. Oke, jadi posisi Katolik sebenarnya lebih realistis.
Bahasa memang menyatakan kebenaran, tetapi bahasa juga butuh komunitas penafsir yang sah. Teks tanpa otoritas penafsir akan menjadi medan perang. Ya, medan perang. Dan itu yang terjadi. Misalnya yang baru terjadi, Deki dan Kilapong. Satu ayat, banyak mimbar. Satu Alkitab, banyak gereja. Satu roh diklaim, banyak kesimpulan bertabrakan. Ini fakta yang sempat diambil oleh Romo Cafe tadi. Di sini Katolik lebih Aristotelian Thomistik. Bentuk atau forma itu tidak mengambang sendirian. Forma butuh subjek konkret. Kebenaran yang diwahyukan tidak melayang di udara sebagai teks telanjang. Dia tinggal dalam gereja sebagai subjek historis. Ya kan? Nah, itu asumsi tentang bahasa. Jadi, Protestan, bahasa kitab suci cukup jelas dalam hal-hal pokok. Orang Katolik bahasa memang menyatakan kebenaran, tapi butuh komunitas penafsir yang sah. Berikutnya ada asumsi tentang otoritas. Nah, ini penting ya, soal otoritas. Bagi Protestan, otoritas itu bergerak dari atas ke bawah seperti ini. Allah, Tuhan Allah, turun ke kitab suci, dari kitab suci baru gereja, tradisi, dan khotbahnya. Khotbah. Bagi Katolik, strukturnya bukan saingan, tetapi organik. Organik itu maksudnya satu kehidupan begitu, terdiri dari organ-organ seperti pohon. Jadi pohon itu tidak penting harus, maksudnya yang daun pucuknya di atas dia tidak lebih penting. Akar juga penting meskipun di bawah. Jadi dia organik. Jadi Tuhan Allah, Kristus, para rasul, gereja, kitab suci dan tradisi, magisterium sebagai pelayan otentik. Jadi sekali lagi, kalau Protestan itu langsung Tuhan, kitab suci, gereja Protestan manapun. Kalau orang Katolik, Tuhan dulu, kemudian Kristus, putra Allah, firman yang menjadi daging, para rasul, gereja, kitab suci dan tradisi, baru kemudian magisterium sebagai pelayan yang otentik, pelayan asli. Nah, Protestan takut bahwa skema Katolik ini membuat gereja menguasai firman. Takut kali kau ya. Sementara Katolik takut juga skema Protestan membuat penafsir pribadi menguasai firman sambil berkata ini hanya Alkitab. Dan ketakutan Katolik itu nyata. Karena kita menyaksikan sendiri, misalnya mereka masih berkelahi tentang Tritunggal kan, atau kemarin itu siapa yang berinisiatif untuk menyalibkan Yesus. Penyaliban Yesus itu inisiatif siapa? Jadi ironi klasiknya muncul kembali. Protestan menolak paus di Roma, tetapi risiko praktisnya adalah melahirkan banyak paus kecil di mimbar, di kanal YouTube, sinode lokal, dan kepala masing-masing penafsir. Jadi tolak paus Roma, tapi mau tidak mau akhirnya harus angkat paus sendiri. Kalau tidak ya selesai, mau buat bagaimana? Terakhir harus ada paus seperti Dekengadas, MYM, mati-matian tidak sebut paus, tapi posisinya adalah posisi paus. Realitanya adalah paus mini, karena umatnya segelintir. Ya. Itu soal asumsi otoritas ya. Kemudian asumsi tentang sejarah, ini juga penting, historisitas. Pendeta Mel melihat reformasi sebagai pemulihan, restorasi. Kembali kepada standar firman setelah tradisi dianggap menumpuk dan menyimpang. Dia menempatkan Luther dan reformasi dalam garis pemurnian iman, meskipun dia berkata reformator agung sejatinya adalah Kristus. Oke. Romo Cafe melihat sejarah sebagai kesinambungan. Sejarah gereja itu. Kanon Alkitab, Credo, Tritunggal, Kristologi, Natal, Paskah, dan keputusan konsili itu tidak jatuh dari langit sebagai PDF surgawi. Semua datang melalui tubuh historis gereja. Karena itu, dia, Romo Cafe, menantang Protestan. Kalau menolak tradisi dan konsili sebagai otoritatif, buang juga Credo, Tritunggal, kanon Perjanjian Baru, dan keputusan kristologis yang diterima dari konsili. Karena itu, bukan dari Alkitab. Jadi, Protestan memakai metafisika sejarah sebagai pemurnian dari penyimpangan. Ini berat sekali. Ya. Meskipun kamu mengasumsikan ini, tapi asumsi kamu ini berat dan termasuk penghujatan terhadap Kristus. Pemurnian dari penyimpangan. Tuhan kok mendirikan gereja yang bisa menyimpang? Dia tidak sanggup menjaga gereja. Bayangkan seperti ini. Jadi asumsi Protestan yang bermasalah ada di sini. Tuhan, bahkan para uskup saya dia tidak mau jaga. Kenapa tiba-tiba dia mau jaga itu Martin Luther satu orang?
Tuhannya kurang beres atau bagaimana menurut kalian? Coba pertanyaan. Kalau para uskup yang begitu banyak Tuhan tidak sanggup jaga, kenapa kita bisa percaya bahwa dia bisa sanggup jaga Martin Luther? Dan memang tidak terbukti tidak terjaga, karena Protestan sekarang itu tidak percaya Martin Luther punya ajaran kan. Martin Luther itu hanya dipakai untuk menempeleng gereja, tapi setelah itu mereka tidak peduli dengan Martin Luther kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Begitu. Jadi Protestan itu memakai metafisika sejarah sebagai pemurnian dari penyimpangan. Ya, Tuhan tidak sempurna. Dia mendirikan gereja, tapi gerejanya ternyata menyimpang. Jadi Tuhan, ya karya Tuhan ternyata tidak sempurna ya. Jadi butuh Martin Luther untuk menyempurnakan. Katolik memakai metafisika sejarah sebagai perkembangan organik dari benih apostolik. Ya, berita tentang perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang ragi, ada perumpamaan tentang penabur, ya itu semua cocok dengan perkembangan organik gereja. Nah, kalau kita padatkan seperti ini, posisi Protestan itu seperti ini. Kebenaran ilahi hadir secara cukup dan normatif dalam teks kitab suci. Gereja harus terus-menerus diperiksa oleh teks itu. Ada yang kurang di sini. Teks tidak bisa memeriksa. Ya kan? Manusialah yang harus periksa. Teks tidak bisa memeriksa, jangan terlalu omong kosong banyak. Posisi Katolik, kebenaran ilahi hadir dalam Kristus, diteruskan oleh para rasul, ditulis dalam kitab suci, dihidupi dalam tradisi, dan dijaga oleh gereja. Atau lebih tajamnya begini, Protestan berangkat dari metafisika teks, Katolik berangkat dari metafisika inkarnasi. Dari sini posisi Katolik nampak lebih plausibel ya. Karena apa? Kita harus paham bahwa Protestan itu merebut buku dari Katolik, membacanya di luar konteks. Itu penting. Katolik bersaksi, turun dari para rasul, kesaksian itu sendiri. Jadi, memang benar kalau mereka hanya bilang hanya Alkitab, ya jelas karena hanya Alkitab yang ada pada kamu. Kamu sudah terlempar dari suksesi apostolik. Jadi kamu kalau sola scriptura, iya, karena hanya kitab suci saja yang ada pada kamu. Magisterium dan gereja, kamu sudah terlempar keluar. Jadi kamu tidak bisa. Karena itu yang bisa kamu lakukan adalah karena hanya ada Alkitab. Pertama kamu harus ambil ya hanya Alkitab saja. Tapi untuk mendukung itu kamu terpaksa harus bikin magisterium Protestan dan tradisi Protestan untuk diwariskan ke Protestan berikutnya. Ya kan? Jadi ujung-ujungnya posisinya sebenarnya sama juga. Omongnya sola scriptura, tapi dalam praktek tidak sola scriptura. Jadi selama saya berjibaku menantang mereka tentang sola scriptura, ujung-ujungnya penjelasan sola scriptura itu singkatnya begini. Sola scriptura artinya bukan sola scriptura. Jadi langsung self-refuted. Penjelasan dari pendeta manapun sola scriptura artinya bukan sola scriptura. Jadi itu bagaimana kalau tidak self-contradictory? Menghapus sebenarnya kan. Karena sola scriptura artinya bukan sola scriptura, bro. Sola scriptura artinya tambah ini juga. Tetapi ujung-ujungnya sola scriptura bukan sola scriptura. Dan ini bukan strawman. Ini self-refute dari sola scriptura itu sendiri. Ya. Jadi Protestan itu berangkat dari metafisika teks. Katolik berangkat dari metafisika inkarnasi. Protestan itu berkata, supaya aman, kembali ke teks yang tertulis. Kalau Katolik berkata, supaya tidak liar, baca yang tertulis di dalam tubuh gereja yang menerimanya. Kalau baca di luar, ya saksi Yehova, Mormon, anti-Trinitarian, itu semua karena kembali ke Alkitab. Kamu jangan bilang tidak, itu karena sola scriptura. Tidak membaca teks yang tertulis dalam tubuh gereja yang menerimanya. Ambil teks, baca lalu pokoknya pikir ambil apa bikin sendiri. Makanya hancur berantakan kekristenan di luar gereja Katolik, berantakan. Ya, mereka hanya bisa satu kalau anti Katolik. Antara mereka itu akan baku naik terus sampai kiamat. Nah, sekarang kita evaluasi kritis. Kekuatan Protestan juga sebenarnya ada. Protestan ini bermaksud menjaga agar gereja tidak menjadi absolut. Itu penting. Gereja yang tidak terus-menerus mendengar firman akan berubah menjadi birokrasi suci tanpa pertobatan. Oke. Kelemahannya, sering tidak sadar bahwa kitab suci saja dalam praktik tidak pernah benar-benar kitab suci saja. Ya.
Itu yang tidak atau sengaja tidak mau diakui. Kitab suci saja, sola scriptura itu dalam praktik tidak pernah benar-benar sola scriptura. Selalu ada tafsir, selalu ada metode, selalu ada tradisi denominasi, selalu ada guru, sinode, pengakuan iman, dan preferensi teologis. Jadi, sola scriptura sering menjadi tradisi yang tidak mau mengaku diri sebagai tradisi. Ya, sola scriptura itu sendiri sebuah tradisi. Sola scriptura itu sendiri sebuah tradisi. Jadi kalau kamu bilang kami tidak punya tradisi, tradisinya sola scriptura, bro. Ya. Jadi selalu ada kitab suci saja dalam praktik tidak mungkin, it's unapplicable. Kitab suci saja atau prinsip sola scriptura di Protestan itu dalam praktik tidak pernah benar-benar Alkitab. Selalu ada tafsir, kembali ke tafsir siapa? Calvin, Luther, atau Zwingli. Selalu ada metode, metodenya apa? Selalu ada tradisi denominasi, kamu dari karismatik atau GBI. Selalu ada gurunya, kamu ikut Erastus atau ikut Dekingadas. Ada sinodenya, kamu dari GMIT atau GPIB. Dan ada pengakuan imannya. Saya tidak tahu pengakuan imannya ada banyak. Beberapa yang saya baca di internet itu agak aneh. Mereka sedikit kasih variasi syahadat para rasul, diberi variasi. Misalnya salah satu variasi gereja yang am. Maksudnya apa? Itu variasi dari gereja Katolik kan, unam sanctam Katolik. Jadi selalu ada, dan preferensi teologis juga. Jadi tidak usah bilang Alkitab tidak ada, itu bohong. Slogan yang paling licin itu sola scriptura. Ya, tidak mungkin. Jadi sola scriptura sering menjadi tradisi yang tidak mau mengaku diri sebagai tradisi. Kekuatan Katolik lebih realistis tentang sejarah, bahasa, otoritas, dan kebutuhan akan penafsir yang sah. Gereja Katolik tahu bahwa teks suci tanpa tubuh penafsir akan menjadi pedang di tangan banyak tuan. Ya, dan itu terbukti. Kita tidak usah bicara kamu itu dosa ke apa terserah. Itu intinya itu sistem sola scriptura akan menghasilkan perpecahan yang tidak mungkin terjadi. Tidak ada rem untuk perpecahan, pembelahan diri Protestan. Tidak ada sesuatu yang bisa menghentikan kamu. Begitu kamu rasa tafsir beda dan mau bikin denominasi baru, up to you. Kalau mampu, bikin denominasi baru. Kalau tidak mampu, ya lu ikut saja. Atau tinggal pindah secari, sudah terlalu banyak ini. Pindah saja, banyak-banyak ini. Tidak setuju dengan denom A, pindah denom B. Tidak setuju lagi. Termasuk dalam daftar Protestan itu salah satu denomnya denom Katolik. Begitu kamu masuk di Katolik, bermata terbuka. Oh, begitu. Jadi ada kelemahan posisi Katolik juga. Kalau tidak dijelaskan dengan hati-hati, posisi Katolik mudah disalahpahami seolah-olah gereja berdiri di atas firman. Padahal ajaran resmi Katolik menempatkan magisterium sebagai pelayan sabda. Jadi magisterium yang gereja Katolik maksud itu ya seperti Pak Dekingadas atau pendeta Mel Atok itu magisterium Protestan sebenarnya. Tapi jadi kalau Mel atau kalau berdiri di atas gereja ya sudah, itu sama seperti posisi Katolik. Kalau kamu menuduh magisterium Katolik di atas gereja, ya itu sama seperti Mel Atok di atas gereja, MYM di atas gereja, Kilapong di atas gerejanya, Erastus di atas gerejanya, Stephen Tong di atas gerejanya. Ya seperti itu dong. Kalau kamu maksud di atas gereja, ya kan? Tidak usah takut dengan di atas gereja kalau yang kamu maksud seperti Stephen Tong mau membawahi reformat di mana-mana. Itu kan Stephen Tong itu kan paus reformat kan? Coba bilang soalnya, pausnya reformat. Magisterium reformat. Magisterium reformat yang sekarang aktif menyerang Katolik itu MYM, Dekingadas, Albert Rumampuk, Esther Soro. Itu magisterium semua. Kamu pikir mereka apa? Mereka kitab suci. Kamu pikir mereka kitab suci? Mereka itu magisterium. Mereka sibuk apa? Sibuk mengajarkan tradisi Protestan. Begitu. Oke. Jadi akar metafisiknya begini. Protestan takut mediasi itu mengkhianati Tuhan. Mereka takut di situ. Katolik percaya bahwa Allah justru bekerja melalui mediasi. Itu logika inkarnasi, ya. Dan disitulah jurangnya, jurang yang tidak mungkin terselami. Itu hanya Roh Kudus saja yang bisa kasih berang orang. Bukan jurang kecil, itu jurang antara
firman sebagai teks yang cukup, yang sama sekali tidak alkitabiah dan tidak realistis, dan firman sebagai sabda yang menjadi daging, membentuk gereja, lalu memberi kita kitab suci kepada gereja. Lalu gereja memberi kepada dunia. Lalu Protestan buang 7. Kemudian mengakunya mereka lebih tahu firman. Tidak logis, bro. So, this is the final verdict. Putusan terakhir. Siapa yang menang sebenarnya? Ya. Tidak usah perdebatannya dari basis metafisik. Kebenaran soal kebenaran dan realitas. Kalau kita tarik sampai ke akar, posisi yang paling memadai secara metafisik adalah posisi Katolik, bro. Posisi Katolik. Kebenaran tidak pernah hadir sebagai teks telanjang, tetapi sebagai realitas yang hidup, diwahyukan, diterima, dijaga, ditafsirkan, dan diwariskan dalam tubuh historis gereja. Ya. Bukan berarti kitab suci kurang suci. No, bukan. Kitab suci adalah sabda Allah tertulis, tetapi realitas lebih luas daripada teks. Sabda Allah lebih luas, realitas itu lebih luas daripada teks. Firman Allah tidak terkurung dengan aksara bermakna itu. Dan teks selalu membutuhkan subjek penafsir. Coba bertanya untuk teman-teman Protestan, kenapa ini kita tidak punya naskah asli? Kita sebenarnya tidak punya naskah asli. Yang kita miliki itu salinan dari salinan dari salinan dari salinan dari salinan dengan begitu banyak variasi, ribuan variasi. Kenapa? Karena firman Allah tidak bisa dikurung dengan teks. Kalau kita hanya punya satu naskah salinan, itu berarti, dan memang sejak awal tidak mungkin ada satu naskah asli. Ya. Jadi kalau orang tidak punya naskah asli, ya naskah asli sekarang kita tidak punya. Yang kita punya itu salinan dari salinan dari salinan dari salinan dari salinan dari salinan dengan ribuan variasi, ribuan varian. Karena apa? Wahyu Allah tidak muat dalam kata-kata manusia. Apalagi bahasa sama itu masih terbatas sama sekali. Wahyu Allah memuat di kata-kata doang. Wahyu Allah begitu besar untuk muat dalam A, B, C, D sampai Z. Begitu. Tapi kamu paham ini kan tidak? Masa wahyu Allah bisa muat dalam abjad 26 abjad itu? Nggak masuk akal ya. Tapi ada orang yang bilang masuk akal. Kebenaran tidak pernah hadir sebagai teks telanjang, tetapi sebagai realitas yang hidup, diwahyukan, diterima, dijaga, ditafsirkan, dan diwariskan dalam tubuh histori gereja. Bukan berarti kitab suci kurang suci, ya. Nah, disinilah sola scriptura punya luka bawaan. Luka, bro. Dia ingin menjadikan kitab suci sebagai otoritas final, tetapi dalam praktiknya otoritas final sering jatuh kepada penafsir. Mau tidak mau, pendeta, denominasi, sinode, atau tafsir, tradisi tafsir yang tidak mau disebut tradisi. Ya, itu sola scriptura ujung-ujungnya ke situ. Otoritas finalnya jatuh ke penafsirnya, jatuh ke pendetanya, jatuh ke denominasinya, jatuh ke sinodenya, atau tradisi tafsir tertentu yang tidak mau disebut tradisi. Karena terlalu Katolik, padahal kau tahu ada anti Katolik setengah mati nih. Romo Cafe lebih kuat pada titik ini. Ketika ada konflik doktrinal, kitab suci sendiri menunjukkan bahwa perkara dibawa ke gereja, bukan kepada individu-individu yang masing-masing membawa ayat. Matius 18 ayat 17 sampai 18 dan Kisah Para Rasul bab 15 menjadi kunci. Konflik iman diselesaikan dalam otoritas gereja apostolik, bukan dalam kompetisi kutipan ayat. Ya, itu sudah dari awal. Tidak ada kompetisi kutipan ayat seperti yang dilakukan Deki dan Kilapong, Esra dan Erastus, MYM dan siapa pendeta yang tidak sepaham dengan dialah. Edi Stevie dengan Deki Gadas. Caranya bukan kompetisi kutipan ayat, atau bahkan seperti yang terjadi tadi, Cafe dan Atok, kompetisi kutipan ayat. Tapi asumsi metafisika Cafe lebih kuat, itu asumsi Katolik yang sudah teruji. Jadi, yang pertama, kebenaran bukan hanya proposisi. Kebenaran bukan cuma proposisi. Kesalahan dasar pendekatan sola scriptura adalah mereduksi kebenaran menjadi
proposisi tertulis. Itu reduksi pertama dari sola scriptura. Ya. Padahal dalam iman Kristen, kebenaran pertama-tama bukan buku. Berarti kebenaran itu bukan buku. Kebenaran adalah pribadi, Kristus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, realitas Kristen tidak dimulai dari teks, tetapi dari logos yang menjadi daging. Setelah itu, baru ada kesaksian apostolik, pewartaan lisan, liturgi, komunitas, suksesi, kanon, dan teks tertulis. Lambat sekali, bahkan sampai abad keempat baru mereka punya kanonnya. Urutannya bukan buku, gereja, iman. Itu urutan kacau, itu urutan bidat. urutan iman Kristen bukan buku, gereja, iman, bukan. Urutan yang benar, urutan sejatinya Kristus, Rasul, gereja, tradisi apostolik, kitab suci, magisterium sebagai pelayan sabda. Kitab suci bukan jatuh dari langit seperti batu meteor suci. Dia lahir dari rahim gereja apostolik. Apa itu sebenarnya kitab suci? Ini penting. Dari mana daftar kanon itu? Buku-buku yang dibacakan dalam liturgi. Ya. Jadi kalau kitab suci dibaca di luar liturgi, dijadikan hanya bahan studi, kita akan bakalai terus. Jemaat-jemaat perdana itu tidak berkumpul untuk Bible study. Mereka berkumpul untuk mendengarkan arahannya. Itu dalam liturgi. Tempat sejati kitab suci itu ada di liturgi. Ya, itu yang pertama. Kebenaran bukan hanya proposisi. Yang kedua, realitas itu mendahului teks. Ada kemudian jauh kemudian baru teksnya ada. Kenapa kau kembali ke teks yang ada kemudian? Harus kembali ke realitas dong, bukan ke teksnya. Aneh sekali kau. Ini prinsip metafisik yang menentukannya. Teks itu mengungkapkan realitas, tetapi teks bukan seluruh realitas. Teks itu menyingkapkan realitas, tapi bukan seluruh realitas. Jadi pertanyaan mana ayat eksplisitnya itu salah. Itu pertanyaan kurang ajar, kurang diajar maksudnya. Jadi contoh sederhana sebenarnya. Injil Yohanes sendiri berkata bahwa masih banyak hal lain yang dilakukan Yesus yang jika semuanya ditulis, dunia tidak cukup memuat kitab-kitabnya. Artinya, sejak awal kekristenan itu sadar bahwa realitas Kristus lebih besar daripada catatan tertulis. Jadi kalau kamu tiba-tiba hanya yang tertulis, aka sola scriptura, itu aneh, itu ajaran dari mana? Saya curiga ini dari malaikat yang jatuh. Ya. Jadi ketika Protestan bertanya, mana ayat eksplisitnya? Pertanyaan itu tidak selalu salah, ya memang. Tapi sering terlalu miskin secara metafisik. Terlalu miskin. Karena orang yang bertanya seperti ini, pada umumnya dari Protestan, mengira semua kebenaran harus hadir dalam bentuk kalimat eksplisit. Padahal, banyak kebenaran Kristen hadir sebagai struktur iman, praktik apostolik, kesadaran liturgis, dan perkembangan doktrinal organik. Ya. Tritunggal sendiri tidak hadir dalam kitab suci sebagai satu formula sistematis siap pakai. Istilah Trinitas, satu hakikat tiga pribadi, homoousios, dua kodrat dalam satu pribadi Kristus. Semua itu adalah bahasa gereja untuk menjaga realitas biblis dari penyimpangan. Dan ingat, Arius menolak Trinitas justru karena sola scriptura. Menurut dia mati-matian karena homoousios, satu hakikat tiga pribadi itu tidak ada ayat eksplisitnya. Makanya saya selalu menegaskan, sola scriptura adalah modus operandi bidat sepanjang sejarah. Tidak mau dengar gereja, mau ikut tafsirannya sendiri. Jadi, kalau prinsipnya harus eksplisit tertulis, maka banyak doktrin Protestan sendiri ikut roboh. Banyak sekali semuanya. Selesai. Tapi yang namanya bidat itu, heresi itu kan pilih-pilih kan. Mau tafsir dan dia senang dia ambil saja. Kan lahir kemudian kan, jadi seperti anak ya apa dan rumah kan ada, jadi dia masuk di rumah kan dia pilih, dia suka dia ambil, dia tidak suka mau apa dia. Ya. Kemudian yang berikut, otoritas tidak mungkin dihapus. Sola Scriptura sering berkata, kami hanya tunduk pada Alkitab.
tunduk pada Alkitab itu maksudnya apa? Tidak jelas, bukan? Kami hanya tunduk pada Alkitab. Ini banyak pernyataan yang tidak dipikirkan ya. Kami hanya tunduk pada Alkitab. Itu maksudnya apa? Ambil Alkitab lalu tunduk begini. Itu apa yang terjadi? Kedengarannya memang salah, tetapi secara epistemologis itu belum selesai. Karena pertanyaannya begini, Alkitab menurut tafsir siapa? Alkitab menurut tafsir siapa? Calvin Luther, Ellen G. White, Joseph Smith, D. King Gadas, M.Y.M., Albert Umam, Mel Atok. Kalau jawabannya menurut pimpinan Roh Kudus, masalah belum selesai juga. Karena semua pihak mengklaim Roh Kudus. Pentakosta, Calvinis, Lutheran, Baptis, Advent, Anglikan, Injili, Arminian, Calvinisme, apalagi banyak sekali. Itu kita hanya sebut yang kita bisa sebut saja. Bahkan kelompok-kelompok yang saling bertentangan pun bisa berkata, kami dituntun Roh Kudus. Ya, pertentangan paling tajam misalnya Calvinisme dan Arminianisme. Baku naik. Maka otoritas tidak pernah hilang, dia hanya pindah tempat. Ya, dalam Katolik, otoritas ada secara kelihatan dalam gereja. Dalam Protestan, otoritas sering tersembunyi dalam tafsir pendeta, denominasi, atau komunitas. Tersembunyi di situ, tersisip, halus. Yang pertama, yang Katolik itu terang-terangan punya magisterium. Protestan, yang kedua itu sering punya magisterium juga, hanya tidak mau mengaku. Ya, makan gorengan tapi tidak mengaku. Orang Katolik makan gorengan, ya kan makan gorengan tadi. Ini saya membayar. Ya, Protestan juga, betul makan gorengan padahal mulut ada minyak. Ya, itu. Jadi orang Katolik terang-terangan punya magisterium. Magisterium apa? Kata bahasa Latin artinya para pengajar sebenarnya. Memang Protestan tidak punya para pengajar kan? Aneh. Alkitabnya sendiri mengajar kamu kah? Kayaknya kamu tinggal di planet mana sampai Alkitab bisa mengajar. Jadi paus ditolak, tetapi paus-paus kecil lahir dari mimbar. Modalnya apa? Mikrofon dan kamera. Dan followers beberapa lu jadi paus sudah. Kemudian dari situ dengan seenaknya mengatakan bidat. Kau pikir orang Katolik dulu menganatema Protestan pakai hanya modal kamera dan komen Facebook? Kemudian gereja bukan saingan kitab suci. Ya. Kesalahan Protestan yang sering muncul adalah membayangkan relasi kitab suci dan gereja seperti dua pesaing. Alkitab versus gereja, tidak ada. Dalam Katolik relasinya organik. Kamu mengerti tidak relasi organik? Relasi organik itu maksudnya seperti hubungan antara satu pohon kita bayangkan atau satu tubuh. Itu kepala di atas, kaki di bawah, tapi dia sama-sama penting. Ya. Atau seperti pohon, akar biar di bawah dan daun pucuk yang di atas, tapi sama-sama penting. Akar tidak kurang penting karena dia di bagian bawah, pucuk tidak lebih penting karena dia di bagian atas. Sama-sama penting, itu relasi yang organik. Kitab suci berada dalam gereja dan gereja tunduk kepada sabda Allah. Ya. Gereja tunduknya kepada firman Allah, bukan kepada kitab suci. Masa tunduk kepada kitab suci? Kitab suci itu benda mati loh, kalau kita mau omong serius. Pelajaran biologi tidak pernah memasukkan kitab suci sebagai salah satu makhluk hidup yang bisa mengajar orang Protestan. Jadi magisterium bukan tuan atas firman. Magisterium itu magisterium siapa? Magisterium Protestan itu yang di sosial media misalnya Dekingar. Itu kan magisterium Protestan. Pel atau magisterium. Magisterium bukan tuan atas firman. Magisterium adalah pelayan otentik dari firman. Tradisi bukan tambahan liar. Tradisi adalah kehidupan apostolik yang lebih dahulu ada sebelum teks Perjanjian Baru selesai dikumpulkan. Nah, Romo Cafe dalam debatnya itu tepat ketika menyinggung bahwa Protestan menerima kredo, Tritunggal, keputusan kristologis, kanon Perjanjian Baru, Natal dan Paskah. Semua ini datang melalui proses historis gereja, konsili, dan tradition. Tradisi. Jadi secara realitas historis, Protestan tidak pernah sungguh-sungguh hidup dari Alkitab saja. Mereka hidup dari Alkitab plus warisan gereja purba, hanya sering malu mengakui dari rahim siapa warisan itu datang. So, verdict metafisiknya begini.
Sola Scriptura benar dalam niat menjaga supremasi sabda Allah, tetapi keliru ketika memisahkan sabda tertulis dari tubuh gereja yang menerima, menjaga, dan menafsirkannya. Dia benar sebagai peringatan moral, jangan biarkan tradisi manusia mengalahkan firman Allah, oke. Tetapi dia salah sebagai prinsip metafisik dan eklesiologis. Karena Kristus tidak mendirikan agama buku. Kristus mendirikan gereja, memberi Roh Kudus kepada para rasul, dan dari gereja itulah kitab suci Perjanjian Baru dikenali sebagai kanon. Jadi kebenaran dan realitasnya, kitab suci benar, tradisi apostolik benar, magisterium sah sebagai pelayan kebenaran, ketiganya bukan tiga sumber saingan, melainkan satu aliran wahyu dalam tiga modus kehadiran, tertulis, diwariskan, dan dijaga. Itu kebenaran yang utuh. Jadi finalnya begini, Protestan berkata kembali ke firman, Katolik menjawab amin, tetapi firman itu menjadi daging, bukan menjadi teks sendirian. Dan disitulah letak realitas Kristen yang penuh. Bukan teks tanpa tubuh, bukan tradisi tanpa sabda, bukan otoritas tanpa kebenaran, melainkan Kristus yang hidup dalam gerejanya, berbicara dalam kitab suci, bernafas dalam tradisi, dan menjaga umatnya melalui magisterium. Ya kan? Sola Scriptura ingin menjaga firman dari gereja yang bisa jatuh. Itu niat baik, tepuk tangan dulu untuk Mel. Tetapi Katolik lebih realistis. Allah tidak menyelamatkan kita dengan meninggalkan buku di meja, melainkan dengan membentuk tubuh, memberi roh, mengutus rasul, dan menjaga gereja sampai akhir zaman. Ya kan? So, Sola Scriptura itu sekali lagi tidak biblis, tidak logis, tidak historis, dan hanya menjadi sekedar modus operandi bidat sepanjang sejarah gereja. Mau bantah pernyataan saya ini, coba bantah saja. Sola Scriptura tidak logis, Sola Scriptura tidak biblis, Sola Scriptura tidak historis. Dan Sola Scriptura adalah modus operandi bidat sepanjang sejarah. Camkan itu, saudara. Bukan soal orang Protestannya, tapi soal Protestantismenya. Keep calm and stay away from ABCDEF. Israel